kita ambil hikmahnya. Kayak kalimatnya gitu. Nek pas dek gelem dadi pacarku ora. Ya ayo Mas, ora apa-apa yo. Kalimat berikutnya ambil hikmahnya atau tidak? Jadi nek duitmu sakono ya kontribusimu sakono berarti. Duitmu sakono kontribusimu sakono. Nek kowe tidak memberi kontribusi ya kamu tidak berhak mendapatkan duit. Ya sesederhana itu. Monggo ini teman-teman bisa menempati. Ini Mas Sabrang, ini langsung saja sesuai dengan tema malam hari ini, profesionalitas dan kekancan dalam satu cangkir. Kami minta respon panjenengan, mungkin nanti bisa diawali dari profesionalitas itu apa sih, atau sikap seperti apa yang kok dengan kekancan kok. Oh, Pak Munir dulu, monggo Pak Munir selaku fasilitator. Jadi sesuai judulnya, kemah rapal judulnya ya betul. Profesional dan kekancan dalam satu cangkir sebetulnya satu istilah pemantik saja yang nanti bisa dijerokke oleh Mas Sabrang. Sempat tadi rasan-rasan, pada umumnya kan konsep kita, pemahaman kita tentang bisnis dan kekancan itu kan ratau gathuk. Nek jenenge kekancan kuwi engko nek rodok teges sithik mesti dilokke. Terus engko nek wis wong bisnis kuwi kan kita biasa dengar karo kanca kok kejeme yang ngono misalkan. Lah itu saya banyak belajar sekali dari teman-teman, dari saudara-saudara. Kalau saya matke sesungguhnya profesional dan kekancan itu harusnya sesuatu yang jalin berkelindan. Hanya karena kita itu sejak kecil tidak pernah dibiasakan berhubungan dengan uang secara baik, maka yang terjadi pada umumnya rata-rata nek wis kekancane bisnis hilang, nek bisnis kekancane hilang. Saya banyak mendapat pengalaman dari perjalanan saya bahwa sesungguhnya itu suatu hal yang saya matke tenan ternyata itu penting sekali karena pengalaman saya sendiri itu yo okeh bosoke ketika berteman nyangkut bisnis jadi kan itu seharusnya tidak terjadi seperti itu manakala konsep dasar kita sejak kecil sudah kenal bahwa sesungguhnya yo jane kanca ki yo iso bisnis iso kanca mong bagaimana kita bisa meletakkan dengan tepat di dalam hal mana kita cara ringkese mesake, tetapi bagian dari mesake itu sesungguhnya ya kudu profesional tadi. Kira-kira lambaranku dasar ngono Mas. Mungkin nanti Mas Sabrang bisa lebih. Dan sengaja kita launching di sini karena Kopi Parang sendiri konsep dasarnya juga selain warung menyediakan ruang untuk kreativitas anak-anak muda yang berkesenian atau apa saja, mulai mencoba mengenalkan misalkan, nek jenenge seni kuwi yo terus aja ora mudeng duit blas. Tetapi harus paham bagaimana harus meletakkan dirinya. Kita berkembang bersama, sinau bareng, ora ana sing luwih pinter, ora ana sing dudu, tapi masing-masing men-share pengalamannya sendiri-sendiri. Seperti itu kira-kira Mas, terima kasih. Nggih. Mas Sabrang monggo langsung direspon. Cek, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positioningnya ra paham, langsung nyemplung wae kula pokoknya. Karena saya harapkan TikTok lebih menarik daripada apa sebenarnya, daripada solo pembicara tunggal, mending diskusi. Tapi yang saya tangkap dari awal saya tak merespon itu tadi. Ini ada beberapa jadi masalah karena urusannya karo duit. Apa mau enak urusi duit. Nanti kita, sebenarnya kalau mau menggali dulu cara pandang kita terhadap duit saja belum fix toh.
ada banyak cara pandang terhadap duit, apakah dia hubungannya sama altruisme, kapitalisme seperti apa, tapi gue kejeron, tapi nanti dulu. Gampangnya ngene wae lah nek aku bayangke. Bayangnya warung kopi ngono itu tadi ya. Warung kopi bagaimana profesional dan kekancan iki bagine piye. Nah, saya melihatnya sederhananya gini kok. Warung kopi itu namanya permainan. Permainan ekonomi. Kenapa saya sebut sebagai permainan? Karena dalam dunia usaha ada peraturan-peraturan tertentu. Peraturan kudu badi, kayak peraturan penghitungan RAB gimana, ngomong pajak seperti apa, bagaimana marketingnya, dan itu kan peraturan dalam permainan. Nah, nek wis punya definisi bahwa itu permainan, kita bisa loncat pakai analogi cara lain. Pakai analogi lain, misalnya gini. Bal-balan. Nah, pemain sepak bola itu kudu profesional lho. Nah, ono back, ono apa jenenge? Penyerang, ono kiper, ono sing premane. Ono zaman Gattuso biyen kan wanita tarung ngono lah intinya gitu. Pokoknya ada dalam satu dalam satu tim itu dia masuk dalam sebuah permainan tertentu dengan peraturan tertentu, ada gawang, ada kartu merah, ada pelanggaran dan segala macam, menjadi sebuah tim untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Itu yang permainan profesionalisme dalam sebuah permainan yang namanya sepak bola. Mereka bekerja sama untuk sebuah tujuan tertentu ngegolke bola masukin ke gawang musuh kan ngono ya. Tapi di luar permainan di situ, wong-wong kuwi kekancan ora to jane. Mungkin kita bisa memperhatikan begini. Kalau ada timnas biasanya setahu saya gini, kalau timnas itu kan tidak setiap hari berkumpul. Ketika mau ada Piala Dunia, yuk dikelompokke punya latihan bareng bersama 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, 2 bulan. Ada yang sudah lama bermain bersama. Itu lebih efektif biasanya yang lebih bermain bersama lebih lama. Kenapa? Karena di luar permainan yang namanya sepak bola, mereka berteman juga satu sama lain. Tapi ketika di lapangan sepak bola, mereka masing-masing tahu perannya sendiri-sendiri untuk sebuah tujuan spesifik yang lebih kecil daripada berteman. Nek berteman, hubungan ini manusia antar manusia. Kalau dalam sebuah permainan, hubungannya fungsi dengan fungsi. Untuk menuju sebuah gol tertentu. Nek kekancan golnya apa? Kemesraan. Yo, orang nggak bisa dikatakan kemesraan itu adalah gol. Karena kalau gol itu garis finish dan setelah itu udah nggak perlu lagi. Kemesraan harus berjalan terus. Jadi bukan gol dalam berteman. Berteman ki yo sak lawase. Kan intinya seperti itu. Tidak ada yang menang, tidak ada yang keeping scorecard. Maksudnya aku luwih apa mbangane kuwi ora, pokoknya seserawungan. Karena memang tidak ada tujuan bersama untuk sebagai sebuah tim untuk mencapai sesuatu gitu. Nah, sebagai sebuah tim untuk mencapai sesuatu, entah permainannya bal-balan kayak bisnis kayak apa kayak itu adalah substruktur dari pertemanan tersebut. Ya, misalnya gini lah, saya sebagai anggota sebuah band, di awal bikin band juga punya peraturan dasar. Oke, kita yang primer apa Ki? Kita berteman sudah lama, terus kita pengen bikin kamar yang namanya band-bandan. Band-bandan punya punya pekerjaan, punya tanggung jawab masing-masing untuk menuju goal yang kita tentukan bersama. Opo ki goalnya? Adalah karya yang bisa dipakai apa dan seterusnya lah. Jadi kontribusinya jelas untuk mencapai sebuah goal bersama. Tapi ku yo ora ono gunane nek kekancanmu kemudian terkorbankan karena permainan tuh hanya 45 prading bal-balan piro? 90 menit. 90. Babake pindho soalnya. 90 menit, tapi kalau pertemanan non-stop nih sampai mati nek iso. Ya kali cara pandang dasar itu saja dulu untuk melihat bahwa satu cangkir, yo satu cangkir. Sangat sederhana. Enggak ruwet-ruwet juga, asal tahu pemetaannya bahwa kapan kita bermain, kapan kita berteman. Permainan akan lebih canggih kalau pertemananmu luwih raket. Ini terlalu ruwet ora iki. Ning paham maksudku ya. Ngelihatnya tuh ini permainan iki.
Ini permainan sing jenenge misalnya nggak bisnis. Ini permainan nek bisnis ini sederhana. Biar golek bati, ngono toh? Lha ini permainan bisnis ngono kuwi golek rugi aja bisnis kowe. Bisnis ini golek bati. Permainannya memang untuk di situ. Jadi semua teman yang ngumpul dalam satu permainan ini harus punya kontribusi untuk mencapai apa yang diharapkan. Jadi kalau bisnis itu dalam permainan semuanya harus terlibat dan sepakat untuk menuju satu goal yang sama, misalkan untung itu Bati. Gini, enggak harus untung Bati, tapi gini, enggak semua harus terlibat juga. Kekancan, terus aku ra gelem melu bal-balan, aku ra iso bal-balan. Misalnya sikilku kiwa kabeh, dadi nek bal-balan mesti enggak pas nendang belok-belok, misalnya gitu, enggak masalah. Dia bisa berkontribusi dalam posisi lain, jadi cheerleader misalnya. Jadi gawake banyu misalnya. Itu dia dia support permainan tapi tidak ikut bermain. Bisa juga konfigurasinya seperti itu, kita tidak bisa memaksa orang untuk ikut bermain. Tapi ketika sudah dalam masuk permainan, kita harus menentukan goal bersama nih. Karena kalau tidak ada goal bersama, kita tidak bisa menentukan benar salah dari perilaku setiap orangnya. Biar gue bisa menentukan benar salah. Misalnya, gawe warung kopi. Oke, untuk apa tujuannya apa? Agar dhewe golek bati, tapi ra nglarani wong liya. Kita juga menumbuhkan komunitas di situ. Oke, goalnya di situ ya. Oke, sudah goalnya di situ. Kalau ada satu orang yang tidak rajin di situ, misalnya bolosan, sudah dilihat bahwa dia tidak membantu menuju goal tersebut. Oke. Sederhana toh ndelok lho iki goal kita sepakati bersama kok. Kamu tidak konsisten sebagai bukan perjanjian sebagai konco bareng-bareng harus menuju goal situ, tapi di tengah jalan kamu kok menggok iki. Ayo kita rembuk masalahnya apa iki. Tapi itu tidak bisa menghapuskan kekancan juga kan berarti. Kalau semuanya sadar bahwa itu permainan, gue kan yo nek main bal-balan dadi back, ora ketika ngombe neng omah di rumah nyuci popok anak sebagai back pemain sepak bola kan enggak juga tuh. Kan sebagai bapak posisinya. Nah ngobrolnya di mana? Kalau ngobrolnya dalam permainan itu, ya fungsimu dalam permainan itu berlaku atau tidak. Nah tidak berlaku ya, ayo kita mundur sedikit sebagai teman, piye digenahke seperti apa nih. Nah kalau ini diteruskan dan kamu tidak membantu, akan bikin tensi pertemanannya bubar, piye langkah selanjutnya. Misalnya Nek Leto di awal sudah punya perjanjian, kalau ada masalah yang akan membubarkan pertemanan, mending beni bubar. Itu perjanjian dari awal, misalnya. Karena kita masuk dalam sebuah permainan yang namanya band industri waktu itu. Band industri. Beda, nek band-bandan seneng-senengan karo ngamen, beda permainannya sangat berbeda. Ora kudu nyalon, nek band industri kan nyalon, semiran. Kudu nyalon, semiran rambut, ngono barang telek-telekan ngono lah. Ya, tapi konsekuensi dalam sebuah permainan. Berarti memang dari awal harus dipahamkan kepada teman-teman yang ingin memulai sesuatu bareng itu landasannya harus jelas gitu bahwa ini kita akan melakukan permainan sebagai tim. Iya, harus jelas. Kalau enggak kita enggak punya dasar. Kita enggak punya dasar untuk menilai ini benar atau salah perilaku dia. Iya aku ngomongnya gini. Anda ikut Facebook yang lebih dari 2 tahun Anda enggak? Isin. Facebook lebih dari 2. Anda lihat posting Anda 2 tahun yang lalu malu enggak? Otomatis. Jijik iya. Zamannya jomblo kayak atau zamannya alay kayak atau jadi statusnya sama sekali berbeda dengan keadaan sekarang kan malu. Kenapa? Karena kamu bisa jadi hakim dirimu yang kemarin. Sehingga bisa ngomong bahwa itu benar, itu salah, itu pas, itu enggak. Nah kalau sekarang, kalau kita melakukan segala sesuatu yang jadi hakim ini benar atau salah, siapa?
Kan cita-cita yang kita harapkan 2 tahun ke depan nih. Yang menghakimi adalah kita 2 tahun yang ke depan itu. Bukan 2 tahun lagi, tapi sekarang nih, oh, cita-cita dalam 2 tahun nanti targetnya pokoknya kita akan mencapai profit segini tanpa apa jenis nyakiti sopo-sopo, nek iso ini berkembang seperti ini. Oke, kita punya cita-cita goal yang jelas nih. Sebuah keputusan atau perilaku yang tidak menuju ke sana berarti kan salah. Perilaku yang menuju ke sana berarti perilaku yang benar. Nah, benar salah kan tergantung pada goal dari apa tujuan kenapa permainan itu dibuat. Nah, kalau tidak ada definisi tujuannya ya tidak bisa menentukan benar salah. Kaya main bal-balan, ngegolke pokoknya ngelebokke bal neng gawang. Neng ora diomongke gawange musuh apa gawange dhewe. Kan masalah kuwi. Kan harus spesifik jelas, oke, karena itu yang akan menjadi hakim perilaku saat ini. Ya mungkin teman-teman di sini yang mau memulai kerja bareng teman dekat gitu, mungkin ini modal yang sangat cukup kuat nih pemahaman seperti ini gitu kan. Gimana ketika kita bekerja sebagai tim ya bekerja sebagai tim, pahamilah peranmu di sana gitu. Masalahnya kalau biasanya gini Mas, kalau kita nih di tengah jalan nih, kita sudah pernah peraturan gitu, di tengah jalan kadang-kadang sisi emosional itu masih sering baper. Salah satu definisinya kalau kita ada masalah memecahkannya gimana? Perjanjian dari awal. Nek kan misalnya pengalaman neng Leto, cara memecahkan masalah kita adalah nek ono masalah ganjilan, ayo kumpul pisu-pisuan. Selesaikan saat itu, tapi ketika pulang udah selesai. Jadi diminimalisir, dilokalisir keributannya. Dulu awal-awal kita pakai BBM, isi ono sing urip. Nah, maksudnya ada yang masih pakai BBM nih. Dulu di zaman BBM kita ada channel khusus isinya pisu-pisuan. Pokoknya kalau ada masalah langsung diomongin di situ. Tapi di yang lain harus clear. Jangan ada misuh di grup bahas tentang karya. Nah, misuh no channel khusus. Di situ seberapa kecil ganjilan kita terhadap teman kita omongin di situ. Tapi kita pastikan bahwa itu untuk memecahkan masalah. Jadi kita punya perjanjian, kita no channel khusus, nek ono sing ra seneng karo liyane misuh neng kono. Enak, semua sudah tahu bahwa neng kono iki urusannya memang misuh dan memecahkan masalah. Wah, enak banget gue mbiyen. Kowe iki cenah asu ngene ora seneng lha wingi kae ngene. Aduh di situ lagi umeng-umengan di situ. Tapi jadi jelas kalau ada masalah memecahkannya di situ. Dilokalisir. Jadi harus ada strategi. Kalau misalnya sudah mikir nanti kalau di tengah jalan ada masalah piye yo, dibikin peraturan sejak awal. Nek ono ganjelan, nek ono masalah, oke yo setiap dino setu dhewe kumpul pisu-pisuan. Selesaikan masalahnya di situ. Nek ora keluar dari situ kita sudah satu tim lagi. Kudu rampung ning kono. Wah, itu dramanya ya menarik. Ya. Itu bagian dari pertemanan. Bagian dari pertemanan adalah seperti itu. Loh aku mbiyen karo bocah-bocah Leto pas rembukan pisu-pisuan ngono tangis-tangisan barang. Wah, aku ki sayang karo kowe ning kowe bajingan. Mosok ngono karo aku yo to. Drama koyo apa jenenge India ngono kae. Tapi ya bagian dari pertemanan ya yang membuat mesra adalah ketika ya nek kowe serabi ngerti lah. Baribut ro bojo kuwi biasane luwih hot. Oke. Ternyata tidak hanya untuk bisnis juga, tapi teman-teman di sini yang hadir itu juga dari kalangan band, Mas. Mungkin ini juga bisa jadi sangu yang cukup sangat bisa dipegang lah kalau kok gitu tuh Mas. Wong WhatsApp itu loh Mas, tim kita satu grup WhatsApp ada satu di-kick itu terus rasanya keloro-loro gitu, kok aku ditokke. Itu padahal grup WhatsApp yang mau kerja bareng mbok ora pokoknya di situ nggak direspon, nggak ada apa, itu kan apakah memang secara psikologis itu pengaruhnya besar sekali sehingga perlu wahana lain, grup-grup yang lain. Misalkan
iki nggo pisuan terus iki nggo rembug serius, iki nggo misui kae khusus ngono. Kowe ora tau nganggo BBM mesti ya. Sampun. Oh, sampean ya. Nggih. Biyen kan satu grup ada sub apa jenenge sub chat grupnya. Nek WA kan saiki sak grup Iya, atau sub-sube. Jadi masalah di kick itu nggak ada nek zaman BBM biyen. Tapi menurutku yo itu dari resiko pertemanan lah. Yo teman itu bukan definisi rasamu. Teman gitu tuh, kowe kancaku, teman itu terbukti dari perjalanan. Kalau memang di tengah jalan orang nyambung itu ternyata dudu konco. Menarik. Koncomu SD kowe sik kenal piro jajal. Ya. Lo kan ada hal-hal yang tidak bisa kita rencanakan untuk membuat kita tetap sama orang itu atau berpisah sama orang itu. Yang pasti jangan menganggap bahwa bersama itu selalu output terbaik. Kadang-kadang output terbaiknya adalah berpisah. Wah, ciger. Iya. Jadi kuat Mas. Pacar. Kadang-kadang oke, yo break dhisik 3 bulan ya maksudnya bar ki kangen. Ngono bareng. Wong jenenge drama urip kok. Nek lempeng-lempeng wae ora menarik uripmu mesti. Semua orang mengalami itu kok. Oke, mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu terkait pertemanan karena WhatsApp itu kan ya satu fenomena yang ini Mas, menarik menurut saya untuk dikaji, terutama dengan masalah kekancan itu tadi. Gitu. Ketika seperti yang saya tak mungkin tadi, sehingga ngangger ngechat direspon, tapi aku enggak. Kan ini lebih seolah-olah itu lebih menyakitkan gitu loh daripada kok aku ora digagas ngerti-ngerti do metu gara-gara aku misalnya kayak gitu. Guyu ta Mas? Angel ya gini ya. Nah aku prinsipnya itu dadi sharing ra cetha iki ya wis monggo-monggo ae lah sharing ra cetha. Nah aku prinsipnya begini. Kalau kita mengantisipasi perasaan semua orang, Gusti Allah ini wae ana sing ra seneng kok. Nabi Muhammad wae ana sing ra seneng kok. Kowe membayangkan semua orang seneng karo kowe ya ora mungkin lah. Mesti ana sing ora seneng. Entah karena sebabnya kamu sengaja atau kamu tidak sengaja. Nah aku sederhana, jujur menjadi dirimu sendiri. Kita tadi malah ngomong kejeron ki. Nah urip ki sensitif dan intens. Terus kuwi wae. Nah aku sensitif dengan keadaan, jaga energi. Terus apa sini? Intens ki tenanan ngelakoni apa-apa ki. Yang kono sing rapas, ora cocok, ono sing setelane beda. Ya memang seperti itu. Ini nek jomblo-jomblo kan ya jajal apa jenenge maksudnya nembak-nembak pacaran 3 bulan rasido lagi untuk 2 dino dipedot. Itu kan urusan paling ono sing ra cocok apa piye ngono ki. Inten goleke. Inten. Nembak pacar diyani langsung seneng, ternyata kabeh sing nembak diyani dadi ra seneng. Lho, banyak kejadian sing macam-macam ra cetha. Lho rame aku sing diyani ternyata lho. Wong jenenge urip kok. Apa seneng ana sing kesindir apa iki? Ya, oke Mas. Oke Mas. Sak grup sing kesindir. Monggo dari grup ada yang ditanyakan. Yo aja tanya jawab lah gayeng-gayeng ngobrol karena keadaannya sambil ngopi ngene iki. Terkait profesionalitas dan kekancan sing rada terbawa perasaan. Kalau hubungan pertemanan mungkin lebih cair ya. Karena tidak ada peraturan dasar. Karena kamu tidak bersaing melawan kelompok pertemanan manapun. Itu perspektif dasar tuh. Kue kekancan gini, kan enggak dibandingkan karo wong liya sing, kayak kekancane wong 10, aku kudu wong 12.
Kayak wong 20 aku kudu wong selawe kan ra ono ngono kuwi kalau kekancan. Jadi kekancan kan yang saya sebut sebagai perang panjang. Perang dalam tanda petik ya kok koyone perang, tapi perjuangan panjang. Jadi yang memang tidak ada goalnya, itu tidak ada hasil akhirnya. Kaya wong rabi itu tidak ada menang kalah karena dia perang panjang. Kamu kan tidak rabi terus nek ana keributan, "Juk, aku kudu menang lawan bojoku." Sing kalah ya keluargamu. Bojomu menang lawan kue kalah. Sing kalah ya keluargamu dadian. Tapi kan bukan urusan menang kalah, tapi urusan menjaga keseimbangan. Nek apa sebenarnya kekancan gue. Tapi nek permainan, entah permainan bal-balan atau permainan bisnis atau apa segala macam, itu kan gue ono pesaing mesti. Sehingga ada goal pendek untuk mencapai goal tersebut. Sehingga dibutuhkan yang namanya hierarki. Ini ngomong rodok akademik. Yang dibutuhkan namanya hierarki. Ini yang disebut sebagai organisasional horizontal dan organisasional vertikal. Kenapa dibutuhkan organisasional vertikal? Karena kalau ketika kamu sudah menentukan sebuah goal, dalam kelompok pasti ada yang lebih ahli untuk mencapai goal itu dibandingkan yang lain. Misalnya gue pengen goalnya apa ya? Targetnya adalah mencari bathi sebanyak-banyaknya, misalnya ngono ya. Kan di antara kelompokmu wong 5 ono sing luwih pinter golek bathi mbangane sing liya. Sehingga pada positioning itu dia hierarkinya lebih tinggi daripada kamu. Karena urusannya sama skillnya di situ untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Iki ra iso kowe kekancan di sini. Kenapa? Karena skill set setiap orang berbeda untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Kena kekancan ora perlu ada hierarki siapa tinggi siapa rendah karena nggak ada tujuan untuk mencapai goal apa. Tujuannya adalah panjang agar kita tetap serawung dan mesra selama-lamanya kan tujuannya seperti itu. Tapi nek kayak bisnis atau apa bal-balan atau volley atau apa segala macam yang ada tujuan goal menang kalahnya. Ada kompetisinya, ada lombanya. Berarti pasti ada yang lebih ahli dibandingkan yang lain di dalam kelompok tersebut. Berarti dibutuhkan kelegaan hati untuk manut kepada yang lebih ahli di bidang tersebut. Kowe oleh pinter, oke aku manut karo kowe ndas-ndasane wae. Karena tujuan kita adalah mencari apa sebenarnya? Untung. Nah, sekelompok yang sama dalam permainan yang berbeda, iso kepalanya berubah. Sekelompok yang sama misalnya, oke kita nyari, pokoknya tujuan kita mencari, apa ya misalnya, ziarah ke kuburan yang doanya paling diterima oleh dayang di situ misalnya ngono. Dhewe golek pemimpinnya adalah orang sing iso ndelok dedemitan dan iso komunikasi, beda karo kepala bisnis ini tadi. Karena berdasarkan tujuan itu ada yang lebih ahli dibandingkan yang lain. Sebenarnya kekancan memberi lambaran, memberi dasar, memberi fondasi untuk bisa ikhlas seperti itu. Bukan urusan tinggi rendah karena memang kamu lebih ahli untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Paham maksudku? Karena sebenarnya itu adalah dasar dari manajemen modern yang disebut sebagai meritokritas, yaitu berbasis kompetensi. Siapa yang lebih kompeten untuk tujuan tertentu, dia punya hak untuk memimpin lebih. Paham tuh maksudku? Nek kowe bareng-bareng mancing, mesti manut sing paling ahli mancing. Nek bar kuwi gaple, ya ora iso manut-manutan no. Urusane beda karo mancing, urusane gaple iki. Beda urusan. Kan karena tujuannya berbeda itu tadi. Nek kekancan enggak ada tujuan mau kemana, pokoknya dhewe serawung terus ora apa sebenarnya enggak pecah nih pertemanannya. Kan jadi kita harus tahu kita berdiri di mana posisinya. Karena kita setiap hari juga melakukan itu kok. Kalau di rumah sebagai bapak, kalau di sini sebagai teman, kalau di warung sebagai pekerja, kalau di jalan sebagai pengguna jalan. Ini punya pertimbangan yang sama sekali berbeda semua. Kita sebenarnya terbiasa dengan itu. Ming rodok ra trimo karena urusannya karo duit gitu loh. Nek bisnis, duitmu luwih akeh ya. Piye kowe? Padahal luwih ahli asline. Karena gini juga, kita agak selip memandang duit.
sebenarnya duit itu apa sih? Duit itu yo enak pokoknya kan ini. Duit adalah pengganti ilmu pelet misalnya kan. Nek kowe mbiyen golek pacar kudu ilmu pelet, golek ning dukun saiki ATM-e gede ngono wis pengganti pelet kuwi. Jadi salah satu fungsi duit juga sebenarnya. Tapi gini, iki dadi ngomong rodok nganu ya. Intelek pitik ya. Intelek pitik. Apa jenis gini. Ada basic dasar sifat manusia yang disebut sebagai altruisme. Keinginan manusia untuk berkontribusi terhadap orang lain. Men aku manfaat nggo kowe. Men aku kanggo untuk orang lain. Itu disebut altruisme. Altruisme itu kemudian difikskan oleh Adam Smith. Bukan Adam Smith motret lah. Tapi itu kemudian difikskan jadi sebuah sistem yang namanya kapitalisme itu. Duit itu bukan rebutan duit sebenarnya kapitalisme itu. Duit hanyalah indikator seberapa kamu manfaat untuk orang lain. Orang mungkin kowe ngeke duit nang wong liya nek orang liya kuwi tidak memberi manfaat kepada kamu. Pandangan dasar duit kan sebenarnya seperti itu, sebagai tolak ukur kontribusimu terhadap society. Sebenarnya gitu aja, asalnya, awalnya. Tapi kemudian kan terus terjadi kerancuan lah, bukan kerancuan lah, perkembangan pikir. Duit bisa menjadi jalur kontrol, karena kue tak bayar berarti kue manut karo aku. Jadi gitu. Kalau cara pandangnya sudah berubah, perilakunya juga pasti berubah. Nah kalau kita sudah punya pandangan dasar bahwa uang adalah key matrix, adalah tolak ukur terhadap atas kontribusimu terhadap tim ini. Misalnya gitu. Kenapa gue dibayar saono? Karena kontribusimu di sini dihargai segitu. Kenapa pimpinan lebih tinggi bayarannya? Karena tanggung jawabnya lebih luar, kontribusinya terhadap company dan resiko yang dia tanggung lebih besar daripada yang lain. Sehingga duitnya luwih akeh, dudu urusan sikut-sikutan, bukan urusan yang lain. Basicnya sebenarnya seperti itu. Tapi kemudian saya bilang tadi mengalami perkembangan dan arah yang lain. Kita jadi ngomong sesuatu yang sangat lebar ini nanti kalau kita ngomong ke situ. Nah kita, daripada kita ngomong duit pada bias-bias yang berbeda, kita ambil dasarnya dulu. Menurut saya kalau mau ngomong bisnis, tadi itu kan kita menentukan rule dasarnya seperti apa, kita menentukan goalnya seperti apa untuk menjadi hakim kita, benar salahnya perilaku kita saat ini, dan kemudian kita membuat cara pandang yang tepat terhadap duit. Duit bukanlah scorecard, bahasa Indonesia scorecard, bukanlah penghitungan skor, sapa sing luwih gede dite berarti luwih HP, enggak seperti itu. Duit adalah penanda kontribusimu pada kumpulan itu. Jadi nek duitmu saono ya kontribusimu saono berarti. Duitmu saono kontribusimu saono. Nek kowe tidak memberi kontribusi ya kamu tidak berhak mendapatkan duit. Ya sederhana itu. Jadi tolak ukur uang adalah duduk sugih-sugihan, duduk rebut-rebutan, bukan hasil, bukan output. Dia adalah parameter terhadap kontribusimu terhadap society atau terhadap game yang sedang kamu mainkan tersebut. Walaupun ada tolak ukur yang lain terhadap kontribusi itu, penghormatan, penghargaan, ono kami tua, ada kiai yang dihormati oleh orang banyak, itu penghormatan juga salah satu cara, juga salah satu currency, salah satu mata uang atau currency, alat tukar terhadap kontribusi tersebut. Biasanya kontribusi yang spiritual, yang lebih ke arah spiritual, tidak berbentuk duit, biasanya lebih berbentuk penghormatan, lebih berbentuk kepatuhan dan seterusnya. Tapi kalau kontribusi yang lebih nyata, ya bukan nyata ya, lebih tangible, lebih terukur, dia diukurnya dengan duitnya, dengan seberapa gaji yang dia dapatkan tersebut. Lagi ngomong dawa banget iki. Kowe wacanan dhewe bukune salah satune sing menarik urusan kuwi lah. Bukune Requisite Organization, wacanan dhewe kuwi. Aku jelaske panjang lebar iku. Tapi intinya seperti itulah. Nggih. Dari
para hadirin yang mau berbagi atau bertanya lah. Oh nggih, maju mas, maju mawon mas. Ada. Nama nggih, nama asal. Asal, alamat. Perkenalkan nama saya Dery, saya dari Solo. Pertanyaannya simpel sih, seperti banyak orang yang berpendapat sampai ada pandangan masyarakat soal konco-konco duit-duit. Duit kuwi ra iso dijak ke kancan. Itu sampai ada pandangan seperti itu karena memang itu hal yang sangat sensitif istilahnya gitu. Nah, pertanyaannya ketika tadi kayak yang dijelaskan Mas Abrang sebelumnya, kalau kita sudah berteman dan ingin mencapai tujuan tertentu kan harus ada komitmen. Di awal ini harus seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan berubah ketika kita sudah mendapat suatu imbalan atau keuntungan. Nah, rusaknya kan biasanya di situ. Ketika sudah ketok untungnya, ketok batine iki karo koncoe ngantek tegel istilahnya gitu ya. Lah, yang saya mau tanyakan, solusinya selain bubar, Mas, apakah ada landasan atau stimulan atau fundamentalnya ben iki ora bubar iki asine selain wis daripada padu bubar kan gitu kan. Misalnya ini sudah punya prospek baik misalnya atau sudah punya kaitan yang cukup luas apa yang kita buat itu selain bubar iki kudune diapak gitu gen kekancane enak ning yo usahane tetap atau tujuan dari kumpulan kita juga tercapai. Gitu saja, matur suwun. Langsung tak respon, Pak. Oke, langsung tak respon ya. Oke, duit-duit konco-konco itu sebuah hipotesis. Nek kowe arep nglakoni kuwi ora masalah. Dan banyak yang sudah melakukan seperti itu. Cuman kita lihat hasilnya. Kamu pengen nggak seperti itu? Duitnya akeh ning ra duwe konco. Oh, nek kowe pengen ning kono ora masalah, ya ora masalah. Kamu banyak teman karena duitmu banyak. Kalau kamu anggap itu sebagai teman dan kamu nggak masalah dengan keadaan seperti itu, ya lakoni we duit-duit konco-konco. Saya tidak menyalahkan itu sama sekali. Oleh sangat boleh. Cuman kalau saya itu bukan ora enak lah. Kowe gelem ngopi bareng aku meng goro-goro duitku akeh. Urusane kan bukan karena memang kekancan. Yo rasah ngomong ketahuan. Apa Jack Ma kalau salah satu sejarahnya kan tentang itu juga. Tapi gini, iki sapa jenenge? Pokoke jeneng burine Wallace, sing Wallace the Great Leveler. Jadi gini, dia meneliti sejak zaman kuno, sejak zaman sampai sekarang. Dia meneliti zaman kuno ki ndudah kuburan kuno. Biasanya kalau kuburan zaman dulu kan sing sugih ya dipendem karo harta kekayaannya. Dia melihat distribusi duit di situ. Ada hukum begini, kalau ada surplus produksi, berarti badi. Kalau ada surplus produksi, pasti terjadi ketimpangan. Pasti, ora iso diapa-apa iki. Ketimpangan yang ekstrim akan menjadi Pareto distribusi. Pareto distribusi itu yang kue kampanye sekarang krungu lah. 1% duit, 1% orang memegang 50% kekayaan. Wah, tahu krungu ngono kita. Itu yang disebut sebagai Pareto distribusi. Itu bukan, itu hukum alam, nyuwun sewu ngomong aku. Sekarang gini, di sini jarine akeh band. Anda tahu musik klasik? Ngerti ya musik klasik ya? Sebutkan, ini tak kasih contoh Pareto distribusi ini. Musik klasik yang kamu kenal siapa komposernya? Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovsky, siapa mana? Oke lah, katakanlah 4 itu. Menurutmu zaman biyen ana wong piro komposer gue? Banyak. Yang kamu kenal cuma 1% nih. Dari segitu banyak. Oke, dari 4 orang itu tadi karyanya yang kamu kenal berapa? Paling Fur Ellis, Soneta 6, paling minggu itu. Padahal karya dia ratusan,
lagi-lagi cuma 1% yang didengarkan oleh 50% manusia mau. Jadi Pareto distribution, jadi ketimpangan itu pasti terjadi. Kalau kita tahu ketimpangan itu terjadi, sama-sama dari awal harus kita jelaskan. Kalau terjadi ketimpangan sebabnya apa nih? Ngene. Nek dhewe arep melu permainan, paling gampang kuwi ndelok sing wis ahli. Tutke apa yang dia lakukan, ATM amati, tiruku modifikasi. Nek gue pengen main apa jadi canggih bal-balan, ya nonton sing ahli-ahli bal-balan. Sik tekniknya gimana kita pelajari. Nah kalau bisnis mau nggak mau, kita juga harus belajar sama sudah para pelaku bisnis tersebut. Oke, mereka bikin peraturan seperti ini ya. Dan salah satunya yang paling susah dilakukan orang Jawa adalah membuat perjanjian di awal. Karena kita punya tradisi krembol. Nek kiri gerombol. Oke, kiri yuk gerombol lah. Nek kiri kompaknya ra karuan. Nek wis ana duit cetitik ya rebutan pangan-panganan. Nah, apa dari awal makanya perlu dari awal perjanjian itu dicetake di awal, harus cetok di awal. Sehingga ketika terjadi peperangan, terjadi dispute, terjadi masalah, bukan abstrak lagi. Tapi konsisten nggak kamu sama perjanjianmu di awal? Yang tidak konsisten itu bukan masalah bisnis kemudian, itu masalah karakter kemudian. Nek kowe ra iso konsisten pada sebuah perjanjian, masalahmu yang lain dalam hidupmu yang lain juga resiko ini, karena kamu konsisten sama ini aja nggak bisa. Justru ketika urung duwe apa-apa perjanjian sudah di layout. Ojo ketika wis rapopo monggo sahamku aku ra saham rapopo. Nek pas ono dite kae padahal ngandung ngrasani ning mburi padahal kuwi piye yo. Itu enggak akan membuat perkembangan. Itu dalam permainan itu, wong Jawa susahnya gawe perjanjian di awal itu tadi. Padahal itu jadi fondasi dasar untuk ketika ada masalah di depan. Sebenarnya itu urusan antisipasi semua. Bukan urusan rebutan duit. Rebutan, ayo kita fairness-nya gimana nih? Apa yang kita hitung bersama nih? Modalnya, resikonya, kapabilitasnya, koneksinya, dan seterusnya. Kita hitung bersama, kita setujui nih. Share-nya segini dengan tanggung jawab nih. Misalnya kamu antisipasi ngono tengah jalan lungo. Oke, yang bertahan lebih dari 3 tahun ini jadi permanen. Kalau enggak lebih dari 3 tahun kamu keluar di tengah jalan dianggap bukan punyamu. Dari awal sudah diperjanjikan dulu. Kamu ada masalah diantisipasi di awal. Nah, kemudian kalau nanti ada yang melanggar perjanjian di awal, kamu lepas pertemanan kan ya ora masalah. Karena dia menjadi teman pun tidak konsisten dengan kalimat dia. Kowe duwe kanca dhek omongane ra iso dipercaya. Kowe golek kanca temen kan salah satunya agar kita bisa trust, dhewe iso titip nyawa ning dhek lah intinya gitu. Kalau kamu punya teman tapi malah dia ancaman kan bukan teman namanya. Ngingu kirik ning iso nyokot awakmu dhewe lho ngopo? Pateni wae kirike didol digawe sengsu malah produktif. Istilahnya rica-rica pengalaman ya arek. Blepeke ngono ya. Oke, mungkin respon saya seperti itu. Ini antisipasi di awal sebenarnya. Jadi kemampuanmu mitigasi masalah itu juga menentukan stabilitas pertumbuhanmu. Nah aku rekomendasi kamu harus clear 5 tahun itu seperti apa. Minimal 5 tahun kalau aku rekomendasi ya. Karena 5 tahun itu jarak minimal kamu bisa. Ini ngomong dari requisite itu tadi. Nek kowe ra iso target sampai kamu tidak bisa punya clear bayangan yang jelas sampai 5 tahun, berarti memang stratummu tidak cukup untuk gawe bisnis. Karena hitungan saiki, keadaan bisnis sekarang, itu minimal 5 tahun kamu punya proyeksi seperti apa. Walaupun milestone-nya dibikin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. 5 tahun mau sampai segini, 1 tahun segini, 2 tahun segini, parameter kimetriknya seperti apa, jalaninnya seperti apa, tugasmu seperti apa, kalau ada masalah gimana, kalau misalnya ada gini gimana, kita jaga 10%, 15% optional stock, kenapa, kalau nanti ada strategi gini nih bisa kita gunakan dan seterusnya lah. Itu pengetahuanmu sangat berguna untuk antisipasi keadaan ke depan. Jadi gunanya pengetahuan. Yang sudah
turut meramaikan obrolan malam hari ini dan mumpung Mas Abrang masih di sini dan waktu kita di sini juga tidak cukup banyak, tidak seperti malam-malam biasanya. Mungkin nanti ada apa namanya, kita juga harus menjaga keseimbangan itu tadi dengan para tetangga di sini. Monggo dari teman-teman yang hadir mau merespon, sharing atau tanya, silahkan. Monggo. Satu, oh. Belum ada juga. Mungkin kita ke Mas Sigit dulu nggih. Terkait tadi sempat ngobrol sebentar, ada hipotesis orientasi bisnis orang Jawa dulu dengan sekarang itu berbeda. Monggo silakan. Seperti apa yang? Ya, untuk kekancan dan berbisnis itu memang ada perubahan manajemen di Jawa yang sekarang sama Jawa yang masa lalu. Artinya bisa saya gambarkan kalau dulu misalkan tentang bisnis pertanian, kita ambil dari yang langsung terlibat di sawah, mulai Jogotirto, Magersari sampai yang Ngasak itu sebenarnya terjadi bisnis di situ. Jadi si petani atau yang punya sawah dia langsung membuat kesepakatan di awal, yaitu tentang pembayarannya, yaitu dalam berbentuk biasanya kalau padi itu adalah gabahnya. Jadi Jogotirto nanti dia yang ngatur airnya, dia mendapatkan berapa. Terus tapi sayang sekarang sudah nggak kenal nempur ya Mas ya. Terus kemudian Magersari itu yang mendoakan mulai penanaman awal sampai akhir, dia pembayarannya itu di akhir semua. Sampai yang Ngasak pun dia pembayarannya diberi keleluasaan untuk mengambil gabah setelah semua dipanen. Jadi di situ yang terjadi adalah pertama komunikasi, kekancan, nonggo, tetangga, dan kemudian masalah uang memang seperti Mas Abrang tadi itu adalah efek dari semua kejadian kesepakatan awal tadi. Nah kalau di Jawa yang sekarang itu terjadi pergeseran, semuanya tidak dibangun dari sebuah kesadaran untuk kesepakatannya, tapi kayaknya emosi Mas. Sekarang emosi untuk mendapatkan apa dan yang lebih besar, lebih monopoli lah sekarang. Jadi keterangan tentang kekancan atau berbisnis pun di Jawa sebenarnya ada pergeseran juga. Makasih. Jadi awalnya memang lemah di perjanjian itu atau seperti apa? Kalau Mas Abrang bilang tadi kan orang Jawa itu lemahnya di perjanjian awal. Sebenarnya perjanjiannya itu kalau sekarang kan langsung ke nominal dan itu orang Jawa memang saru kalau bicara tentang langsung nominal. Jadi pembayaran awal atau kesepakatan awal itu memang langsung ke barang. Masalah nanti dijadikan uang atau jadikan apa itu urusan dari yang sudah menerima kesepakatan tadi. Jadi tidak kalau bilang langsung ke nominal itu kalau orang Jawa memang ada basa-basi sungkan. Tapi kalau langsung barang dan dia langsung mengambil sendiri untuk mendapatkan barang dari kesepakatan itu mereka lebih bisa. Jadi manajemennya yang berubah sekarang. Kalau dulu indikator kontribusinya terhadap tim itu berupa barang. Mungkin Pak Munir ada respon.
Kalau saya memang ada dari dulu pertanyaan mendasar saya kan, orang Jawa sendiri memiliki kebudayaan yang sangat tinggi, mestinya mengatur hal-hal semacam itu ya Mas Sigit. Tetapi mungkin tadi adanya rasa woh pekewoh bukan karena mereka tidak profesional, tetapi mereka sudah selesai dengan nilai-nilai. Sehingga kan ada perjanjian itu yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi kalau saya tadabur, neng yo aja dijalui dasare apa namanya tadabur itu kan yo sak ngertiku ya. Jadi kalau ada kata-kata orang-orang yang beriman itu, kalau saya memahami orang yang percaya kepada sistem. Karena nilai itu sendiri kan kalau dinaikkan kan tidak lepas dari peran para nabi menyampaikan yang itu berasal dari Tuhan. Nah, ketika orang-orang Jawa itu sudah selesai dengan nilai-nilainya, maka menurut saya ada sistem dua lapis, sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal itu hubungan kita dengan Tuhan yang selalu kita elaborasi sehingga menjadi nilai-nilai itu sebagai perilaku harian. Jadi ora konangan sapa-sapa ya ora gelem ngapusi. Dodolan apa-apa nek kira-kira ki barang ra apik ya ora gelem ngomong apik. Itu kan hubungan dengan nilai-nilai internal. Nah, kemudian nilai-nilai eksternal mungkin yang perlu dibangun melalui kesepakatan-kesepakatan. Misalkan seperti itu. Terus kalau ada Tuhan mengatakan bahwa kalau teks aslinya telah Islam mana-mana yang ada di bumi dan langit dengan sukarela atau terpaksa. Kalau saya memahami secara kontekstual bahwa Islam bukan sebagai dalam tanda petik yang selama ini kita yakini, tetapi lebih luas lagi bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai. Misalkan seperti itu, semua nabi mengajarkan nilai-nilai yang disebut Nabi Isa atau Yesus atau siapapun. Nah, ketika itu dipahami, maka kita akan sukarela mentaati karena ngerti. Kalau saya teringat dengan Mas Sabrang pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya orang, mungkin ini kurang lebihnya tidak tepat, bahwa kita harus memahami bahwa setiap manusia itu memiliki nilai potensial destruktif yang luar biasa. Sehingga sesungguhnya asal sesuatu yang kita lakukan itu tidak menimbulkan kerusakan, jane wis rampung. Itu yang di dalam Al-Quran di surat 2877 itu kan, berlaku baiklah kamu sebagaimana Tuhan berlaku baik. Itu dapat kita amati, Tuhan itu kepada semua tidak pilih yang dianggap membangkang atau tidak, ya kan. Kemudian ayat itu ditutup, dan Tuhan tidak suka orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau saya tadaburi lagi, kalau term halal dan haram itu masih ada bargainingnya. Babi haram, kepeksa dipangan rapopo. Tapi kalau ketika Tuhan mengatakan tidak suka, benci, ketoke tidak ada bargainingnya. Dan kalau saya pahami, memang yang paling membuat sesuatunya tidak seimbang itu ketika kita tidak mempertimbangkan apakah yang kita lakukan itu menimbulkan destruksi atau tidak. Kembali ke sistem tadi, itu berarti sistem internal ketika selesai, maka sistem eksternalnya harus dibangun melalui komunal-komunal, kesepakatan-kesepakatan yang kalau orang itu tidak paham, ora apa-apa neng dipaksa taat. Misalkan kalau kita di Bandara Cengkareng itu sanggon ora masalah. Begitu mendarat di Chiang Mai Singapura ora wani itu, karena apa? Tegas. Itu denda 20.000. Itu yang orang terpaksa taat. Tetapi output dari keduanya adalah memberikan kemanfaatan dan meminimalisir kerusakan. Nah, itu kalau saya pikir dibawa kepada apa saja, misalkan di dalam berbisnis, selesai. Dan itu yang menjadi pertanyaan dasar saya, mengapa saya sebagai orang Jawa kemudian disebut wong Islam, tetapi kok tidak memiliki kontribusi seperti itu, sehingga saya itu malu nek konangan wong Islam. Karena pada umumnya cap Islam itu kurang konstruktif dan tidak mungkin para nabi menyampaikan hal seperti itu. Sesuatu yang disampaikan dari Tuhan itu mesti luar biasa.
menjadi tidak luar biasa ketika mesti adanya distorsi-distorsi, adanya pemahaman-pemahaman yang mungkin bisa jadi kurang mempertimbangkan efek destruksinya tadi. Kira-kira seperti itu, matur nuwun. Nggih. Monggo tepuk tangan boleh. Menarik ini terkait potensi merusak yang ternyata harus kita sadari bahwa setiap manusia memiliki potensi yang bisa menimbulkan kerusakan. Monggo Mas Sabrang mungkin bisa direspon. Ketika kita misalkan nih, ketika saya wis ngerti iki, ya aku jane iki potensiku ketika saya ditarik ke tim dan potensi merusakku gede iki. Apa tim ku wis ngerti potensi merusak itu misalnya langkah seperti apa? Apakah ada pemaksaan paham nggak apa-apa tapi taat itu tadi atau seperti apa monggo Mas? Kalau saya merespon itu mungkin gini, potensi merusak itu efeknya jauh lebih besar daripada hanya urusan bisnis sebenarnya. Jauh lebih besar. Kalau pakai bahasa modernnya disebut sebagai integrating shadow. Ketika orang sudah tahu gini, contohnya gini aja. Kalau kamu gendong anak kecil, pasti sangat hati-hati. Gendong anak kecil pasti sangat hati-hati dan dia punya respon sedikit gimana, kamu pasti sangat awas kepadanya. Kenapa? Kamu jalan hati-hati ndase ra kejeduk, dia ngek gitu dikit, iki ngopo ki? Kangen mboke apa nyesel ndelok bapake? Misalnya gitu kamu langsung punya beberapa teori-teori untuk menjelaskan itu karena kamu jadi sangat sensitif terhadap itu. Kenapa? Karena kamu punya sadar bahwa kamu sangat bisa merusak sesuatu yang sangat fragile ini, sangat-sangat rapuh ini, bayi yang kecil ini. Nah, orang kalau tidak mengetahui potensi terburuknya, bukan dia harus melakukan ya. Dia, ngomongnya dari sudut pandang mana ya. Saya tak keluar dari bisnis ya, dalam seserawungan nih. Kalau kamu tidak punya potensi bahaya, kamu akan lebih sedikit dihormati orang lain. Kenapa? Karena kamu tidak berbahaya. Misalnya anak kecil sedang mainan, pasti ada yang bully, ada yang membuli misalnya gitu. Si bully pasti ngetes nih. Pertama disenggol, orang nesu. Di jenggung dasi, orang nesu. Di bandem, orang nesu. Pancal dasi, nesu. Oke, ketika dia sudah nesu, sudah berhenti nih. Karena dia sudah menunjukkan potensi bahayanya. Nah ini dari psikoanalitik sebenarnya sudah ditulis sama Carl Jung namanya, Carl Gustav Jung. Itu integrating shadow, di mana kamu mengetahui posisi terburukmu, potensi terburukmu. Sehingga ketika kamu melakukan sesuatu dalam kehidupan, kamu sangat berhati-hati terhadap kehidupan seperti kamu hati-hati sama bayi. Seperti saya ngomong ketika kamu seperti megang bayi itu loh. Jadi kamu melakukan segala sesuatu, saya merusak enggak ini ya? Saya ini merusak enggak ya? Jadi sangat sensitif hidupnya. Kenapa? Karena kamu tahu potensi terdalammu, kamu bisa jadi monster nih. Dan setiap orang punya potensi untuk menjadi monster. Orang yang tidak mengambil dirinya yang di neraka itu, shadow, yang dijaga Anubis atau dijaga siapalah, bang mau pakai perspektif mana. Kamu ngambil potensi terburukmu dan kamu tahu bahwa kamu tuh monster yang bisa keluar kapan saja. Nah itu orang yang tidak punya awareness itu, yang tidak punya kewaspadaan itu terhadap dirinya, relatif lebih sembrono melakukan segala sesuatu. Orang yang sudah mengintegrasikan itunya, orang akan bisa melihat tanpa sadar, orang akan bisa melihat bahwa orang ini punya potensi bahaya. Yang keluar dari dirinya adalah wibawa kemudian. Karena orang hati-hati, iki iso bahaya, iki iso monster. Iki. Wibawa itu bukan orang yang diem, orang-orang sing yo kaya caleg-caleg lah. Yo enggak semua caleg, kebanyakan bapak-bapak, orang-orang gitu. Orang yang bisa melihat bahwa iki wong sing iso dadi monster ini, tanpa sadar, bawah sadarnya ngeliat itu. Jadi aku hati-hati handle dia ini. Yang keluar dia tanpa ngomong apa-apa, orang udah bisa merasakan potensi monsternya. Dan dia
pasti menavigasi hidupnya, dia berlaku pada hidupnya dengan sangat hati-hati karena dia tidak mau menjadi monster itu. Kadang-kadang kita menghindari, kadang-kadang kita menghindari imajinasi buruk. Padahal kalau imajinasi buruk terhadap diri kita, itu kan belum manifestasi. Kita harus kenal diri kita sampai, aku iso ora yo mateni wong yo. Aku iso ora yo ngampleng wong yo. Oke, kalau saya mungkin membunuh orang, itu pada posisi kemarahan seberapa ya? Kok misalnya gini, misalnya kamu baca cerita tentang Nazi. Terus dia mengumpulkan orang, terus membunuh orang di camp misalnya gitu. Jangan lupa yang melakukan ini bukan setan-setan loh, yang melakukan ini manusia juga loh. Manusia kok bisa sampai melakukan seperti itu gimana ya? Mungkin nggak ya saya melakukan seperti itu? Pada kondisi seperti apa saya bisa melakukan seperti itu? Ketika kamu sudah mencoba mensimulasi dirimu terus, iso nek aku nesu banget, iso aku mateni wong. Kamu akan menjaga dirimu jangan sampai menjadi sangat marah agar tidak keluar demit itu dalam dirimu. Orang yang tidak kenal demitnya dia akan berlaku sangat sembrono. Orang saya wis kenal demite hati-hati banget uripe. Kenapa? Karena dia takut demitnya keluar dan dia jadi setan dan jadi potensi terburuknya dia tersebut. Jadi itu sangat-sangat berguna dalam hidup untuk mengenal potensi dirimu yang terburuk itu. Karena itu semua orang punya potensi untuk destruktif terhadap sekitarnya, terhadap lingkungannya. Kamu tidak, yang putri-putri ya, kamu tidak membayangkan daya destruktif merengutmu pada suamimu. Wah, gue suami ini wis kerja ngelembur 3 hari, yuk Bali, Malangkrek, gawe kopi dewe. Wah, gue destruktif neng bojo, gue mbak arep jenderal wes selesai, gue ora kanggo jenderal, gue mengurusan kopi, gitu. Itu, tapi istri yang hati-hati, dia kan tahu bener manage bagaimana dia handle suaminya agar tidak terjadi destruksi seperti itu. Nah, ketika orang punya kesadaran seperti itu akan termanage nih lingkungannya. Karena dia tidak perlu dikontrol oleh lingkungan, dia sudah dikontrol oleh dirinya sendiri. Yang keluar adalah potensi dirinya yang memang dia tahu dia keluarkan yang mana. Itu bagian dari tingkat kesadaran manusianya sendiri itu sebenarnya. Itu karena berlaku dalam kehidupan sehari-hari, pasti juga berlaku dalam bisnis. Berlaku dalam permainan sepak bola, berlaku dalam apa, karena itu dirinya. Ketika dirinya menjadi berperan jadi apa, dia jadi lebih presisi memperlakukan dirinya. Jadi menurut saya sangat penting mengetahui demon, mengetahui demit, setan dalam dirinya. Aku iso mbleh wong nek aku nesune saene. Dia akan sangat menghindari keadaan itu. Karena dia tahu persis koordinat dia menjadi demit itu seberapa. Nah, orang yang sudah mengetahui itu, sorot matanya beda. Bobotnya beda. Itu bawah sadar. Karena yang di atas sadar paling 89% yang kita sadar input masuk fakta ini. Yang menjadi makna. Lainnya bawah sadar semuanya. Ini bawah sadar kita akan bisa mengenal orang-orang seperti itu. Ini bisa kenal demite. Dia akan lebih dihormati. Dia akan lebih punya, karena dia punya potensi bahaya itu tadi loh. Gini aja lah. Nek kowe ribut karo anak polisi kan lu hati-hati. Yeah. Karena wedi punya potensi bahaya nek bapake teko nang omahku yo karo pasukan coklat aku gawat iki. Karena kamu tahu potensi bahaya itu kamu handle-nya lebih hati-hati. Nah, setiap orang punya potensi bahaya itu. Orang yang sudah kenal potensi bahayanya akan terpancar dalam dirinya bahwa ini chaos bisa jeblok kapan saja ini tanpa sadar. Tapi jadi kita handle-nya lebih hati-hati pasti pada orang tersebut. Efeknya rasa hormat, efeknya kemudian lebih santun dan seterusnya lah. Orang yang harmless, yang tidak mengetahui demitnya, itu enggak berbahaya dan gampang dibully dalam tanda petik. Kalau orang yang tahu demitnya, itu enggak gampang dibully orang karena orang sudah sensing nih, ini ono sing demit siap metu kapan wae nih. Justru dilihat dari kehati-hatiannya berperilaku, bukan dari kesembronoannya berperilaku. Justru terbalik itunya. Tapi itu membahas itu lebih dalam itu psikoanalitik bawah sadar. Jadi rodok ruwet lah.
Tapi intinya bahwa kamu kenal demitmu ki penting banget agar tidak menjadi demit itu tanpa sadar. Ngono wae intine. Sebenarnya setahu saya gitu. Boleh tepuk tangan para demit. Enggak jadi. Oke. Monggo dari hadirin. Oh, maju Mas, langsung Mas. Maju. Oh, situ aja. Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini saya bukan saya harap saya ingin mengutarakan dua hal, Mas Sabrang. Saya sering juga dengerin ceramah Mas Sabrang, jadi ya kalau monolog kan ceramah biasanya. Seperti itu. Begini Mas, tentang keresahan dan tujuan. Begini. Ini kan saya masih ya gampangannya masih darah muda, darah yang masih berapi-api seperti itu. Nah, untuk perihal keresahan ini Mas. Saya melihat kan perihal kekancan seperti itu. Kekancan itu kan perihal sosial seperti itu kan. Nah, semakin ke sini semakin saya dewasa setelah beranjak lulus SMA terus perkuliahan masuki bangku perkuliahan dan bertemu orang-orang baik orang tinggi, caleg atau dosen dan mahasiswa dan seorganisasi seperti itu. Aku rasa kekancan itu hanya hal sebuah kepalsuan begitu Mas. Karena apa? Hal-hal itu tuh pasti ada suatu kepentingan di balik itu. Hal yang saya rasa sampai sekarang ini merasa suatu hal yang itu benar-benar sejati atau itu benar-benar asli yang bisa membuat saya tuh kan inti kekancan itu adalah kita bisa membagikan rasa, dia merasakan, saya juga merasakan, terus saling berbagi seperti itu dan itu berharap bisa lama seperti itu kan. Dan sampai sekarang saya tidak menemukan hal kayak gitu. Yang bisa saya temukan adalah saya menemukan ketenangan itu malah dari dalam diri saya sendiri begitu loh. Jadi seperti saya punya teman banyak seperti itu kan. Itu saya sebenarnya itu berteman dengan kepalsuan yang nantinya menunggu waktunya akan berpisah seperti itu. Nah ini mungkin keresahan, entah ini keresahan bisa membentuk pertanyaan atau apa, mungkin Mas Sabrang bisa membantu begitu. Terus yang kedua perihal tujuan. Ini kan masih perlu saya banyak keinginan begitu. Dulu pengen jadi presiden, terus dulu pengen jadi yang ingin gerak di pemerintahan, ingin jadi orang berkarya lah seperti itu, atau mungkin hanya menikmati kayak film di Back to kembali ke alam atau yang ingin menyendiri seperti ingin tenang kayak gitu kehidupan. Dan sampai sekarang ini masih mencari hal yang utama yang perlu saya cari dari tujuan saya itu apa seperti ini. Ini saya masih masih hambar belum menemukan satu titik yang benar-benar itu harus kutuju begitu. Seperti itu. Maaf, usianya? Saya usianya masih baru aja kemarin 4 hari yang lalu masuk 20 tahun. Oh, selamat ulang tahun dulu. Selamat ulang tahun. Santai mau. Monggo Mas Sabrang. Ya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Jelasin nanti. Cek 1, cek 2. Milih yang mana? Nomor berapa ini? Ora tadi pilihan ora enak. Anda umur 20 tahun Mas ya? Santai Mas. Anda masih belajar ngaceng itu posisinya. Cangkem ora enak banget. Yo saya ini dalam pakai kosakata pakai kosakata pertemanan Mas ya. Ojo nesu Mas. Gini, 20 tahun ora apa. Gini, pertama begini.
Mungkin saya pakai refreshing, saya pakai mencoba mendefinisikan dengan cara yang lain. Teman ngopo sih kekancan meng dimanfaatke kok, kadang-kadang gitu ya. Ada kalimatnya seperti itu. Tapi ada logik yang bertabrakan ketika gini, ketika orang ditanyain, kamu hidupnya ngapa? Hidupnya pengen bermanfaat. Terus kalau dimanfaatkan orang lain terus nesu. Piye ta jane kowe iki? Pengen hidup bermanfaat, gue dimanfaatkan orang lain terus nesu. Mungkin maksudnya bukan itu ya, maksudnya ketika kamu merasa termanipulasi oleh sebuah keadaan sehingga kamu tanpa sengaja bermanfaat untuk diatok tanpa kamu tahu, tanpa mendapatkan manfaat itu juga, makanya rodok nesu ketika bermanfaat. Sekarang gini, semuanya palsu. Itu pertanyaan saya menurut ya mas. Sekarang gini, emang dirimu yang tidak palsu yang mana mas? Yang kamu tuh yang mana? Hah? Ruh kita intangible, gue konsep yang gue kurungu-kurungu suka mbah-mbah gue. Ya tak kamu juga ngambil dari mbah-mbah toh. Kamu dengar kata ruh dari mana? Nah, ngadopsi juga toh dari Quran toh. Yang mana ruhnya di mana? Di kepala, di kuping atau di dada atau di Di akal? Memahami diri. Oke. Karena gini, misalnya badanmu, itu tak sampluk, tak silet, tak obong tanganmu, kira-kira bengok ra gue. Nesu ya. Tapi itu kamu atau bukan sih? Kenapa kamu marah? Katanya bukan kamu. Bagian dari kamu. Tapi itu benar milikmu, boh. Oh, orang ngomong sing dhuwur-dhuwur ya. Gini aja lah. Kamu kan lahir kecil nih. Itu aja disumbang oleh bapakmu dan ibumu. Sama ibumu disumbang telur. Sama bapakmu disumbang uang udara. Uang udara ki bahasa Inggris lah. Uang ki bahasa Inggrisnya apa? Udara ki air ya. Jadi uang udaranya bapakmu, air money bapakmu disumbang bapakmu, disumbang ibumu. Bukan punyamu. Kamu lahir kecil. Terus kok bisa jadi gedenya segini? Karena kamu ngumpulin dari sekitarmu. Ngumpulin tempe, ngumpulin sego, ngumpulin kopi, ngumpulin susu ibu, ngumpulin susu pokoknya ngumpulan dari luar dalam dirimu untuk membangun dirimu. Berarti itu kan yang kamu kumpulkan seumur hidup. Tetap bukan dirimu, kan ya? Ini kita ngomong kepalsuan dulu. Terus akalmu juga yang dirimu yang mana? Bahasa kamu belajar dari lingkungan, dari orang tua, konsep belajar dari guru, dari baca buku. Lu yang kamu yang mana? Bukankah itu semua palsu kalau ngomong aku dan kamu? Jangan-jangan intinya bukan pada asli dan palsu. Nah, saya ingin mencoba mendisposisi bukan mendekonstruksi sih, membuat case dari situ. Kalau kamu ngomong semuanya palsu kok, nggak ada yang asli. Kasih saya contoh satu hal yang asli menurutmu itu apa? Saya sendiri, ya kamu tuh yang mana? Orang cuma kumpulan tempe sama denger-denger dikumpulin jadi konsep kok. Saya kasih contoh gini aja lah. Kamu kalau mandi sabunan mana duluan? Hah? Badan duluan. Kenapa kok badan duluan? Bener boh kamu mikir, karena saya sabunan yang terdekat adalah badan, berarti saya sabunan duluan badan. Pernah mikir gitu? Ya otomatis wae itu. Ya karena kebiasaan diajari ibumu. Sabunan itu bukan dirimu loh. Sabunan mandi aja turunan dari ibu. Makanya saya tanya, yang asli itu yang mana sih sebenarnya? Karena ini bukan statement itu bukan statement sederhana. Kita seumur hidup mencari diri sendiri, mencari yang asli kita itu seberapa. Jangankan urusan teman, urusan diri kita sendiri yang asli mana aja kita nggak tahu. Jadi jangan konsentrasi pada hal-hal yang memang sangat berat. Wis kekancan. Anggap kekancan itu sebagai sebuah bentuk katalis.
sebagai sebuah bentuk bagaimana adalah potensi ilmu yang bisa diambil untuk menumbuhkan dirimu, untuk semakin mengetahui mana yang asli, mana yang enggak. Kalau kamu berangkat dengan kecurigaan, yang terjadi adalah kamu pada posisi fight or flight. Nek bahasa psikologinya ya, kecurigaan tok. Isine konsentrasimu adalah bagaimana kamu bertahan hidup dalam keadaan tersebut, bukan mengambil pelajaran. Kenapa Islam ngajarke kusnudon berprasangka baik? Karena ketika kamu berprasangka baik, mesin yang berlaku adalah rest and digest. Beristirahat dan mengunyah ilmunya. Kapusan itu kenyataan hidup, Mas. Wes to. Kowe pacaran ping pira? Wis tau pacaran lho. Wis tau pacaran. Kapusan ping pira, Mas? Jadi wes tau, kapusan dan segala macam itu karena gini, kita tidak mungkin mengetahui kebenaran tanpa mengalami kesalahan atau kegagalan. Gini. Semua keberhasilan datang dari keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat datang dari pengalaman. Pengalaman datang dari keputusan yang salah. Jadi mesti ngelakoni keputusan yang salah gue. Ono temen ternyata ora, ono temen ternyata ora, ono pacar ternyata ora. Kayane, that's life. Hidup memang seperti itu. Kalau menurut saya jangan konsentrasi pada itunya, konsentrasi pada ilmu apa yang disediakan dalam kejadian tersebut. Karena semakin tumbuh ilmu Anda akan semakin dewasa mengetahui diri Anda semakin punya modal untuk kelahiran yang Anda pilih. Anda lahir tanggal berapa? 24 Maret tahun 24 Maret pasarannya apa? Hah? Pasaran Kliwon apa? Kliwon apa? Orang ngerti, enggak tahu, oke. Itu menarik. Juga kalender. Iki obrolan pekok ya iki. Jangan dianggap kebenaran, iki obrolan pekok saja. Coba perhatikan, lihat 24 Maret tahun berapa pasarannya opo. Anda lihat 39 tahun. Ketika Anda umur 39 tahun. Hanya itu Anda akan kembali pada hari, tanggal, pasaran yang sama. Kenapa 39 tahun masuk 40? 40 ini poin penting. Karena itu titik di mana kamu kelahiranmu yang dipilih. Mau ke arah mana sih? Santai tunggu petang puluh, rasa dipaksakan. Si 6, si 20. Kamu masih punya kesempatan untuk melakukan kesalahan yang sangat banyak. Masih punya kesempatan untuk mengalami kekecewaan yang menyakitkan. Loh, ya kenapa kamu butuh kekecewaan? Kita pencoloti misalnya gitu. Kenapa kamu butuh kekecewaan? Kamu butuh penderitaan? Karena kadang-kadang manusia gini. Ilmu terbuka biasanya ketika kamu mengalami kesulitan. Contohnya ginilah, kamu mengalami kegagalan, pasti kalimatnya kita ambil hikmahnya jika ilmu. Tapi ketika kamu berhasil, kalimatnya gitu, Boh. Dek mau nggak jadi pacar saya? Gah, raimu elek. Kita ambil hikmahnya. Kayak kalimatnya gitu. Nek pas dek gelem dadi pacarku ora? Ya ayo Mas, ora apa-apa yo. Kalimat berikutnya ambil hikmahnya atau tidak? Ora atau nalurinya. Padahal itu potensi ilmu juga tuh. Kenapa kamu butuh mengalami kadang-kadang hal-hal susah-susah seperti itu? Karena agar kamu acute nih, agar kamu orientasi pada ilmunya semakin tajam nih. Ketika kamu sudah bisa melihat potensi pada setiap kejadian, potensi ilmu pada setiap kejadian, kamu akan tumbuh semakin cepat dan cara pandangmu terhadap palsu, asli, benar, salah akan berkembang dan lebih presisi nanti. Saya nggak bisa ngomong mencoloti karena umurmu 20 tahun yo. Eman-eman pada pengalaman hidupmu. Karena hal paling menyenangkan adalah pindah dari kegelapan menuju cahaya. Tidak tahu menjadi tahu. Dadi jadi ra dadi. Nek wis dikandani dhisik ora gayeng tuh. Kan gitu. Alami saja. Mana palsu mana yang tidak.
biarkan konsepmu berkembang. Menurutmu yang asli kayak gini, oh ternyata enggak juga. Yang palsu kayak gini, ternyata enggak juga. Kamu akan kecelek-kecelek itu sepanjang sampai kamu lahir nanti. Karena itu bagian dari hidup menurut saya, itu menarik banget. Apalagi 20, wis tekan selawe sik menarik iki uripmu iki. Selawe, 24, 26-an kuwi sik menarik banget kuwi. Gue njuk krasa wah iki wis paham donya iki. Wah, bar kuwi njuk kok salah kabeh ya ternyata ya sik ngono-ngono kok. Gayeng wis to. Bikin hidup menyenangkan wae, ra masalah. Dan kemudian tadi yang kedua pertanyaannya adalah resah tentang tujuan hidup. Oke, tujuan hidup. Kenapa sekarang bayangkan gini, kamu punya cita-cita ketika kelas 6 SD. Kamu punya imajinasi doa yang kamu panjatkan ketika kamu kecil. Sekarang coba bayangkan, kalau semua tercapai kamu menyesal apa senang? Menyesal tuh. Wah aku pengen duwe ngene, ternyata semua kejadian. Kamu pasti juga menyesal kalau semua terjadi itu. Kenapa? Karena kamu saat meminta, memohon, itu kamu belum cukup dewasa untuk mengetahui masa depanmu, cakrawalamu seberapa. Jadi cita-citamu dulu juga belum akurat sebenarnya. Jadi nanti dulu urusan cita-cita. Menurut saya yang perlu Anda bangun adalah kebiasaan untuk mencapai cita-cita. Bagaimana kebiasaan mencapai cita-cita? Sederhana. Pandang dunia, iki kok dudu ceramah, iki usulan yo iki. Aku yo sik iki usulan cara pandang wae ya. Gini. Semua anak ngomong khalifah keduren lah. Menurutku semua urip kuwi ada dua garis besar, ada dua gambar besar yaitu yang disebut sebagai order, yang disebut sebagai chaos. Chaos adalah keadaan yang tidak kamu bisa kamu prediksi, keadaan sing gawe kowe ra enak atine, dan order adalah yang membuat kamu merasa selesai, tenang. Semua karya lahir dari chaos dibawa ke order. Nada yang tidak jelas itu chaos. Dibawa pada chord, dibikin lagu, jadi order, jadi sebuah karya. Lukisan, cat yang nggak jelas, kamu bikin konsep, jadi lukisan, jadi order. Oke? Usulan saya sebelum kamu ngomong tentang cita-cita, keinginan ke depan seperti apa, biasakan dirimu untuk merubah dari chaos menjadi order. Lihat sekitarmu. Ada 3 langkah. Pertama, lihat sekitarmu yang chaos apa sih? Misalnya kamu belum bisa beresin kamar. Kamarmu masih kotor. Rumahmu masih belum bersih. Kamu masih malas belajar. Kamu masih kakian sambat. Kamu masih random nyari cewek asal tembak saja. Chaos gitu. Chaos ayu kayak. Menggok sidik ayu kayak. Sing kae kupingnya gede, sing kae bokongnya gede, sing kae chaos banget. Coba dibikin order. Kalau kamu sudah melihat chaosnya, pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak kamu merubah itu menjadi order? Gimana nih perubahannya? Kalau sudah pertanyaan kedua, oh bisa. Pertanyaan ketiga, mau nggak merubah itu menjadi order? Kalau mau lakukan, sampai chaosnya menjadi order. Ketika kamu sudah punya kebiasaan melangkah seperti itu, kamu jadi ngejar cita-cita jelas nanti. Karena kamu tahu jalannya untuk mencapai cita-cita seperti apa. Dan nanti akan semakin jelas karena kamu bisa melihat chaos. Cita-cita itu bukan soal pencapaian diri, tapi soal aktualisasi diri, merubah potensi menjadi aktualisasi. Pemuda ini adalah manusia makhluk yang penuh potensi. Orang tua adalah manusia yang penuh aktualisasi. Tugasmu dari muda menjadi tua adalah merubah semua potensi menjadi aktualisasi sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah melatih merubah chaos menjadi order. Nah, dirasah mikir dandani Indonesia saat durung kamarmu resik. Gitu ya. Ya Pak paham maksud saya. Urasa mikir maksudnya ini konstitusi kita belum beres. Aduh sop sedina ping pindho sik. Sabunan sing resik. Nah gitu loh. Maksudnya karena kebiasaan itu bisa dilatih itu. Handle dari yang kecil karena lama-lama akan menjadi besar tanggung jawabnya. Dan kamu akan punya harga diri dalam hidup.
Kenapa? Karena kamu merubah chaos menjadi order. Kamu punya kontribusi terhadap kehidupan. Kamu punya kontribusi, ada gunanya kue urip kidadian. Karena merubah jadi chaos, dari chaos menjadi order. Enggak perlu ngomong besarnya seberapa. Mau dulu, bisa dulu. Nanti kalau Tuhan memberi jalan, kamu akan diberi chaos yang lebih besar. Karena setiap orang melihat chaos yang berbeda. Semakin tinggi, nyuwun sewu dalam tanda petik, semakin tinggi makomnya dia akan melihat chaos yang semakin yang levelnya berbeda dengan orang yang makomnya lebih rendah. Tapi gue rasa gagas makom. Yang penting kanggo uripe, coba lihat chaosnya. Urusan resik omah ki rasa sederhana loh. Jadi cita-cita nanti saya yakin akan muncul sendiri dalam hidupmu, dalam pikiranmu. Ketika kamu sudah sampai pada pandangan yang fix terhadap dunia. Ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Teknologi secanggih apapun, hamil tetap 9 bulan 10 hari. Secanggih apapun otak dan pengalaman dan segala macam, pertumbuhan ruh. Dalam tanda petik itu tetap butuh waktu juga. Pendewasaan itu. Jadi alami itu dan membiasakan diri untuk merubah chaos menjadi order. Itu usulan saya. Sehingga ketika kamu dalam posisi bisa berbuat, kamu sudah biasa merubah chaos menjadi order. Sehingga semua chaos yang kamu lihat, kamu bisa merubahnya menjadi order. Itu usulan saya. Ngoten nggih, semoga menjawab. Matur nuwun. Nah, arep mangkat kampanye kamare dresik. Arep mangkat demo kamare ditonton sik ya. Engko ana tisu pating telecek kuwi ndang disingkirke. Oke. Jam 23.00 berakhir. Yang menurut fasilitator Pak Munir yang masih mau tanya-tanya dengan Mas Abrang, silakan merapat, audio kita cut. Gitu ya. Mas Abrang. Karena yang lebih tahu di sini adalah Pak Munir, jadi pemimpinnya adalah Pak Munir, Yes. saya manut. Kan gitu. Ya. Saiki kono ngompo aku. Menyanyi katanya. Menyenyong. Ya ngono ya oleh.